Selamat pagi semuanya. Shalom. Anak-anak sekolah minggu di mana? Coba angkat tangan, lambaikan tangannya anak-anak sekolah minggu. Wah. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Nah, saya akan mengajak kita bersama merenungkan satu tema dan saya ingin mengajak kita membuka, ada satu ayat ada di layar, bisa tampilkan? Yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya. Kita baca satu ayat ini sama-sama ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang anak sekolah minggu yuk kita baca sama-sama anak-anak sekolah minggu. Kita baca sama-sama ya 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang teens sama youth yang hadir ya, remaja sama pemuda yang hadir. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu ya sama-sama kita mengucapkannya 1, 2, 3. Nah, saya kepingin kalimat paling bawah ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayo kita ngomong sama sebelahnya. Pa, ma, anakku, mama, papa, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ayo ngomong. Waktu Bapak Ibu, anak-anak sekalian menyentuh muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, yang disentuh apa tadi? Yang disentuh tadi apa? Pundak, itu bagian dari tubuh. Oke, ada di sini yang tidak datang dengan tubuhnya? Tubuh, nah ada mata, ada mulut, ada tangan dan sebagainya. Saya kepingin kita nyanyi lagu sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke. Nanti gini, pada waktu kita bilang tanganmu, kita tepuk tangan gini ya. Tepuk sama-sama ya. Nanti pada waktu hati-hati gunakan matamu, matanya dikedipin sambil bilang bling bling gitu ya. Nanti pada waktu hati-hati gunakan mulutmu, kita ngomong amin gitu ya. Saya pingin nyanyi pagi hari ini, ngajak kita nyanyi gak sendirian. Ada singer-singer saya yang istimewa. Silakan maju anak-anak. Ya, kita beri tepuk tangan dulu yuk. Saya undang semuanya bangkit berdiri yuk. Yang pertama kita katakan nanti hati-hati gunakan tangan, lalu mata, lalu mulut. Sama-sama hati-hati gunakan tanganmu.
Terima kasih anak-anak bisa kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dalam ibadah renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita bersama untuk melihat sebuah video drama singkat dan juga nanti ada drama singkat yang akan dimainkan oleh anak-anak kita dan juga oleh mama dari anak-anak sekolah minggu kita. Silakan. Dadah Ken, hati-hati di jalan ya. Belajar yang baik. Tuhan berkati anak-anakku supaya mereka bisa belajar dengan baik dan mereka bisa menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Sekarang waktunya emak-emak bersih-bersih. Bersih-bersih itu me time-nya emak-emak. Pekerjaan yang gak pernah habis. Kok sepi ya? Enaknya sambil dengerin musik. Tapi mana HP-ku ya? Tadi di sini. Mana HP-ku? Kok nggak ada? Mana ya? Ini kabel-kabel. Karu-karuan. Nih, lah ini ada HP-nya Ken. Kok HP-nya Ken ketinggalan? Nanti aja deh, aku antar ke sekolah. Sekarang pakai HP-nya Ken dulu. Mau denger musik? Passwordnya apa ya? Loh, astaga, ini apa? Aduh Ken, gambar apa ini? Aduh, gambar gak karu-karuan kayak gini. Aduh, gimana ini? Aduh, kayak gini banyaknya gambarnya. Astaga, Ken, aku harus gimana? Cahaya, sini nak, tolong bantuin bunda di dapur. Cahaya, duh kah, arek iki rek kemana ae sih? Cahaya, Cahaya Fidelia Kurniawan, Amsun. Kamu denger nggak sih dari tadi Bunda panggil-panggil namamu? Kamu punya telinga nggak sih? Bunda itu lagi sibuk di dapur, rumah belum dirapiin. Entahlah, ini kamar juga belum kamu beresin. Ayo, ojo main titongan terus Tala. Yuk bantu Bunda di dapur. Ayah. Aduh, anak Ya ini cewek banget. Gak bisa apa lihat anaknya tuh happy dikit aja. Entahlah, dari tadi lo Bunda manggil kamu dari nada do sampai sol. Kamu nggak denger. Kamu mainan tiktokan terus ya? Bener kan? Jangan bohong. Awas, ayo. Bantu Bunda di dapur. Halo Bun, apa kabar? Halo Ma. Nunggu anak-anak ah? Iya, puji Tuhan. Sampean gimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Gimana Cahaya kemarin? Puji Tuhan Ma, kemarin wis rapotan, nilainya bagus. Naik kelas Puji 6 Tuhan. sekarang. Oh, nggak kerasa ya, anak-anak wis gede, Iya. sudah mau lulus SD. Si Ken kan juga wis lulus SD ya Ma ya? Iya, SMP. SMP. Anaknya Joko Perawan gitu ya. Iya Ma ya. Tapi seneng loh lihat Cahaya rajin sekolah minggu, terus ikut pelayanan. Senang lihat Ken itu ikut pelayanan di mana-mana. Iya ya Ma. Tapi Ma, saya ini ada pergumulan sama saya Cahaya itu loh Ma. Aduh gimana ya, semakin besar
anak itu semakin gak denger-dengeran mah. Lek dulu mah ya, lek masih kecil, setiap kali tak panggil Cahaya, Ya. nyautnya dengan manis, iya bunda. Sekarang sampai nadaku sampai duk ya gak Bendu langit. nggak denger-dengeran. Semakin besar, semakin beban jiwa gue, tegangan emosi jiwa gue semakin ora karu-karuan mah. Iya sama. Pergaulan anak-anak sekarang ini tambah berat sih. Aku kemarin itu loh buka HP-nya Ken itu loh. Lah kok ada gambar-gambar sih nggak bener, nggak pantas itu loh Bun. Mosok mah? Lah iyalah Ken itu pernah cerita temennya ini tuh suka ngomong nggak sopan, ngomong jorok. Lah kok malah ngirimi gambar-gambar nggak bener. Coba Mayo apa kayak gitu tuh lah tambah menakutkan tuh. Loh ya, Ben wis ngomong sama si Ken. Ya belum Bun, lah ya nggak ngerti mau ngomong nanti tak panggil, tak ajak ngomong dia malah. Kak Wiwi. Iya ya Kak. Lagi nungguin anak-anak ya? Iya. Oh, tadi saya perhatikan kayaknya ada obrolan yang seru ya. Iya, mau sama anak-anak ini loh Kak. Iya, kami lagi diskusi soal pergaulannya anak-anak Kak. Loh, emang ada apa sama Ken sama Cahaya, Bu? Gimana ya Kak? Iya, Cahaya ini semakin hari semakin besar, nggak semakin menyenangkan hatiku loh Kak. Semakin hari semakin susah diatur, semakin maunya sendiri. Terus ini loh Kak, sukaannya main TikTokan. Nah kalau sudah mainan TikTokan, lupa waktu, lupa belajar, lupa makan. Saya sih nggak pernah ngelarang dia mau mainan TikTokan, tapi ya gitu loh Kak. Yo mbok yo, ingat gitu loh. Saya ini tiap hari jadinya sport jantung Kak, emosi jiwa wes aku iki. Iya. Kalau Ken Kak Wiwi, Ken itu pernah cerita ke saya ada temennya yang suka ngomong nggak sopan, ngomong jorok. Lah kok kemarin saya nemu HP-nya Ken itu gambar-gambar itu loh dikirimi temennya yang nakal ini loh. Nah itu tak jadi takut saya ini pergaulannya kayak gini, gambar-gambar nggak pantas itu loh Kak Wiwi. Iya ya, pergaulan dan perilaku anak-anak sekarang itu sangat mengkhawatirkan. Saya tuh sebagai guru sekolah minggu sering loh nemuin hal-hal yang kayak gini. Dan kami tuh guru-guru sekolah minggu sering mengingatkan anak-anak supaya mereka takut akan Tuhan dan taat akan firman-Nya. Ya, Ngomong-ngomong, ibu-ibu ini udah ngomong ke anak-anak secara pribadi belum, Bu? belum Kak, saya bingung mau ngomongnya bagaimana. Nanti saya ajak ngomong serius, dia malah menjauh gak mau cerita. Iya, saya juga belum ngomong loh Kak sama ke Cahaya. Emang Kak Wiwi ada saran nggak buat kami ya? Nah, ibu-ibu, anak-anak seusia mereka itu maunya diajak ngomong baik-baik. Nah, kalau kita marahin mereka, mereka tuh malah makin berontak. Nah, diajak ngobrolnya heart to heart, dari hati ke hati. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi dan menyayangi mereka. Jadi, waktu kita kasih nasihat kepada mereka, mereka tahu bahwa itu untuk kebaikan mereka. Nah, anak-anak udah selesai latihan tuh, Bu ya. Nah, saran saya malam hari ini ibu-ibu ngobrol ya dengan anak-anak. Kebetulan besok saya itu akan menyampaikan firman Tuhan di kelas mereka. Nanti saya juga akan sampaikan kepada mereka. Oke, siap Kak. Doakan ya Kak, saya malam ini bisa ngobrol sama Ken. Iya ya Kak, doakan saya juga ya Kak. Nanti malam saya juga akan ngobrol sama Cahaya. Iya ibu-ibu, kita saling mendoakan ya. Doakan juga untuk saya. Besok saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya Tuhan boleh menjamah hati anak-anak. Oke Kak. Ya, sampai jumpa besok ya ibu-ibu ya. Tuhan berkati. Lati, liburan ini kamu mau kemana? Aku mau ke Bali nih, nanti sore aku mau berangkat. Enak erek, jangan lupa bawa oleh-oleh lo ya. Gampang itu. Asik bawa yang banyak ya. Oke. Kalau kamu kan, kamu mau liburan kemana? Kalau aku mau ke Jogja, ke eyangku. Wah enak ya, aku suka banget makan gudeg dan bakpia Tugu Jogja. Enak ya kalian bisa jalan-jalan. Aku mah di Malang doang. Omku yang dari Bandung mau jalan-jalan ke Malang.
Jadi kamu gak kemana-mana dong, Cah? Ya gitu deh. Ken, Cahaya, sini. Ya udah, Ken, Cahaya, kami pulang dulu ya. Hai, Tuhan berkati. Sini. Kemarin waktu kalian latihan, Kak Wiwi sempat ngobrol-ngobrol loh sama mamanya Ken, sama mamanya Cahaya. Mamanya Ken bilang kalau Ken punya teman-teman yang nakal, terus kirimin gambar-gambar yang nggak pantas. Bener ya Ken ya? Bener Kak, temanku memang nakal banget, aku nggak suka sama orang itu loh. Oh gitu. Nah kalau mamanya Cahaya cerita, katanya Cahaya suka banget main HP, TikTokan terus. Iya nggak? Iya Kak, tadi malam Mama juga udah bilang Cahaya boleh main TikTok, tapi Cahaya juga harus bisa ngatur waktu Cahaya. Iya, Mama juga udah WA sama Kak Wiwi. Terima kasih ya Kak untuk firman Tuhannya hari ini. Aku harus memuliakan Tuhan, bukan hanya waktu memuji Tuhan saja, tapi juga dengan tangan, telinga, dan kakiku. Iya, kalau Ken gimana Ken? Tadi malam Mama juga berpesan, aku harus menjaga pergaulanku. Aku juga udah memblokir temen itu kok. Iya, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tadi Kak Wiwi sudah sampaikan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan berdiam dalam diri kita. Tuhan gak mau tubuh kita dipakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingat terus ya, tubuh kita adalah Bait Roh Kudus. pintar. Tuhan sayang sama Ken, sayang sama Cahaya, sayang sama anak-anak semuanya. Tuhan mau kita menggunakan tubuh kita, tangan kita, mata kita, mulut kita dengan benar dan memuliakan hati Tuhan. Tapi ingat, bukan hanya di gereja aja, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau waktu kita lihat HP. Anak-anak, apakah anak-anak siap? Siap. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, siap? Siap. Pintar. Oke, sekarang kalian boleh pulang. Tuh, Mama udah jemput kalian. Sampai jumpa ya. Selamat berlibur ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus memuliakan Tuhan dengan semua hal. Dengan tubuh kita, mata, telinga, hati, mulut dan sebagainya. Untuk kita memuliakan Allah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kepingin nanti minta tanda tangan sama bintang filmnya boleh sesudah ibadah ya. Oke Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersama membaca perikop ini dengan lebih lengkap. Dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah buat anak-anak sekolah minggu, tadi aktivitas sudah dibagikan, silakan dikerjakan. Dan buat kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, teman-teman teens, dan juga youth, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan baca dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara bisa memperhatikan di layar. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini ada 3 kali Paulus itu mengucapkan tentang kata tidak tahukah kamu. Ada 3 kali. Kenapa Paulus bisa sampai ngomong 3 kali? Memang dengan topik yang berbeda, tetapi ada kata tidak tahukah kamu. Kalimat ini mengindikasikan bahwa sebelumnya Paulus pernah mengajarkan poin itu ketika dia ada di kota Korintus. Paulus yang memulai pelayanan yang ada di kota Korintus, dia tahu bagaimana kondisi kota Korintus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kondisi kota Korintus, Ibu Esther dalam khotbah 2 minggu yang lalu sudah sampaikan. Itu kota yang amat sangat, kalau kita pakai istilah sekarang, bejat. Sangat tidak bermoral. Perilaku yang tidak senonoh itu gampang sekali ditemui pada waktu itu. Nah, Paulus tahu kondisi jemaat yang ada di sana, kondisi kota di tempat itu maksud saya. Sehingga Paulus memberikan satu pesan yang penting tentang poin itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Tapi ketika kali ini dia menulis surat dan dia berkata, tidak tahukah kamu? Artinya aku tuh dulu udah pernah ngomong, aku udah pernah sampaikan sama kamu. Dulu tuh aku udah pernah ngajarin sama kamu. Tapi Paulus mendengar. Sesudah sekian waktu dia tinggalkan tempat itu, jemaat yang ada di kota Korintus tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami perubahan. Karena itu Paulus berpikir, Paulus ngomong, tidak tahukah kamu? Masa sih? Kamu jangan cari-cari alasan lah kalau aku nggak pernah ngajarin. Enggak, aku pernah ajarin kok. Jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, sangat dipengaruhi oleh kondisi kota Korintus. Filsafat di kota Korintus itu sangat banyak dan mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat cara berpikirnya. Mereka berpikir begini, salah satunya adalah, kan kita sudah jadi orang Kristen nih. Kalau jadi orang Kristen kan berarti kita dimerdekakan dari dosa. Nah, kalau kita dimerdekakan dari dosa, maka kita bebas berbuat dosa. Yang kedua, mereka berpikir bahwa tubuh dan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang materi dengan yang rohani itu nggak bisa dua hal yang terpisah. Jadi ketika kita berbuat sesuatu dengan tubuh kita, maka itu tidak akan mempengaruhi rohani kita. Nggak begitu. Dua konsep yang ada yang dimiliki atau yang dipahami oleh jemaat di Korintus itu salah. Sesudah kita jadi orang Kristen, kita tidak menjadi orang yang bebas berbuat apa saja. Tidak. Alkitab nggak pernah ngomongin gitu. Tubuh kita dengan rohani kita itu punya kaitan yang sangat erat. Saya ambil contoh. Bapak Ibu Saudara pernah mencuri? Pernah? Oh, jemaat di sini baik-baik semua ya, nggak pernah mencuri ya. Berarti cuma saya tok ya. Pernah mencuri kan? Pada waktu kita mau berbuat dosa itu mencuri, hati kita deg-degan nggak? Yang mencuri yang ngambil apa? Tangan. Tapi yang deg-degan apa? Hati. Kalau kita berbuat dosa dengan tubuh, melakukan sesuatu dengan tubuh, itu akan berdampak juga kepada rohani kita. Jadi jemaat di Korintus pada waktu, enggak. Itu sebabnya kalau kita membaca perikop tadi, maka kita menemukan bahwa jemaat di Korintus hidupnya itu enggak benar. Hidupnya enggak senonoh, hidupnya enggak pantas, enggak seperti yang Tuhan ajarkan. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk kecemaran. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk kita kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Konsep yang seperti tadi orang Korintus, itu juga sebenarnya ada dalam diri kita semua. Maksud saya gini, setiap manusia itu punya cara pandang tertentu dalam hidupnya. Ya, orang Korintus tadi itu dipengaruhi oleh konsep tadi, manusia nggak perlu hukum, sudah percaya Yesus bebas berbuat apa saja. Lalu yang kedua, tubuh dengan rohani itu tidak ada hubungan apa-apa. Itu sebuah konsep. Itu yang ada dipahami oleh jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara, semua kita itu punya mindset, punya paradigma, atau dalam istilah teologis itu punya worldview. Kita punya sistem belief, satu sistem kepercayaan, dan itu yang kita percaya dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sambil contoh, kenapa kita beribadah? Kenapa kita datang ke gereja?
Karena kita punya satu keyakinan. Kita datang ke gereja karena kita mau menyembah Tuhan. Kenapa kita mempercayai Yesus adalah Tuhan? Itu worldview kita, itu sistem belief kita, itu yang kita pahami, itu yang kita percaya, itu yang kita imani, itu yang kita hidupi. Masyarakat di Indonesia punya satu pemahaman cukup banyak, itu adalah kalau orang yang sudah meninggal, rohnya itu masih ada di sekitar rumahnya. Betul, pernah dengar pemahaman itu? Pernah ya? Satu ketika saya ingat pada waktu saya pelayanan di satu tempat, ada satu jemaat yang sudah meninggal. Nah, ya, seorang yang meninggal ini seorang bapak. Nah, pagi-pagi ada seorang ibu jemaat juga lewat depan rumah. Jadi ibu ini kalau berangkat kerja itu sebelum matahari terbit. Dia pulang sesudah matahari terbenam. Jadi dia pergi gelap-gelap, pulang dia gelap-gelap juga. Nah, pada waktu dia pergi, gitu ya, lewatlah dekat rumah bapak ini. Lalu kayak dia mendengar suara, "Selamat pagi, Bu." Itu yang ada, yang dipahami oleh banyak orang Indonesia. Kalau mau tahu jawabannya lebih lanjut, ikuti seminar hari Sabtu. Oke? Seminar hari Sabtu ini penting. Bapak Ibu harus ikut ya, jangan lupa daftar ya. Bapak Ibu Saudara, sistem belief itu perlu kita pahami dengan benar, dengan tepat. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Bagaimana kita memandang tubuh ini. Bagaimana kita menggunakan tubuh ini. Mata, mulut, tangan, dan seluruh totalitas tubuh kita. Bagaimana kita menggunakannya. Yang pertama, Paulus katakan bahwa kita ini sudah ditebus. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita sudah dibeli. Kata dibeli, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kata yang dipakai dalam perdagangan budak. Jadi pada zaman dulu ada yang namanya itu kayak pasar budak begitu ya. Nah kalau misalnya saya sebagai seorang tuan punya banyak budak misalnya ya. Anggap saja salah satu budak itu namanya A. Sebagai tuan saya ini bebas. Saya punya otoritas tertinggi atas budak ini. Si budak gak punya hak apa-apa. Bahkan dia tidak punya identitas untuk dirinya. Hidupnya bergantung kepada saya. Kalau saya mau pukul dia, itu hak saya. Kalau saya mau tendang dia, itu hak saya. Saya sebagai tuannya. Nah, kali ini saya udah gak suka sama budak ini, saya jual. Lalu datanglah Pak Yo. Wah, Pak Yo majikan baru. Pak Yo ini beda banget sama saya, baik hati. Gitu kan, baik hati. Pak Yo lihat budak ini, sakno ya. Dibeli sama Pak Yo. Harganya berapa? Sekian. Bayar lunas. Jadi kepemilikan budak itu berganti. Bukan lagi saya sebagai tuannya, sekarang Pak Yo. Nah Pak Yo sebagai majikan yang baru, tuan yang baru, punya kebijakan yang beda. Pak Yo bilang, memang kamu tadinya budak. Aku sudah beli, aku sudah bayar lunas. Sekarang ini surat, aku berikan kamu surat, kamu tidak lagi menjadi budak. Itu haknya Pak Yo, bukan haknya saya. Karena apa? Pak Yo sudah pemiliknya yang baru. Bapak Ibu Saudara, dengan menggunakan gambaran budak ini, perbudakan ini, Rasul Paulus itu mau menggambarkan bahwa kita ini adalah budak dosa. Kita ini hamba dosa. Seluruh keberadaan diri kita itu ujung-ujungnya adalah berbuat dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata bahwa dulu kamu itu hamba dosa. Ketika dosa itu menjadi tuan dalam hidupmu, maka dosa itu yang akan mengarahkan hidupmu. Dosa itu akan memimpin hidupmu. Dosa itu akan terus mendorong kamu, memberikan kepada kamu stimulan-stimulan untuk selalu berbuat dosa. Karena tuannya adalah dosa. Dan hidup manusia penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, dan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Nah sekarang Paulus katakan, kamu bukan lagi budak dosa. Kamu sekarang menjadi hamba Allah.
Saya mau ngajak saudara ngomong sama sebelahnya. Kamu bukan lagi budak dosa, tapi kamu hamba Allah. Yuk ngomong sama sebelahnya. Yuk, kamu bukan lagi budak dosa, tapi kamu hamba Allah. Lihat, sekarang Bapak Ibu Saudara, lihat siapa kita. Identitas kita yang baru. Kita adalah hamba Allah. Nah, ketika Allah yang menjadi Tuhan kita, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, maka Tuhan yang baru ini punya kebijakan yang beda. Seperti tadi yang saya katakan, Pak Yu sebagai Tuhan yang baru punya kebijakan yang beda. Nah, budak yang baru ini, ya dengan Tuhan yang baru, kita ini diberikan hidup yang beda. Hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup penuh dengan damai sejahtera dan tujuan yang baru. Itu hidup kita yang sekarang Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat 11 dan 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana. Jangan biarkan dosa berkuasa lagi sebagai Tuhan dalam tubuhmu. Supaya kamu jangan menuruti lagi keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu, tubuhmu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tapi sekarang yang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini rancangan Tuhan buat engkau dan saya. Kita tidak diciptakan untuk dosa. Tidak, kita diciptakan untuk Tuhan. Ya, kita tidak diciptakan untuk berbuat kecemaran, tidak. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dua saja Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, kita baca sama-sama ayat 19, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa saya mau ngajak Bapak Ibu perhatikan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Oke? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam tubuhmu. Sekarang saya kepingin saudara nyentuh temannya lagi. Ngomong gini, kawan, tubuhmu ini bait Roh Kudus. Ayo ngomong sama sebelahnya, yuk. Ngomong sama sebelahnya. Tubuhmu ini bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berdiam di mana? Roh Kudus diam di mana? Halo, Roh Kudus berdiam di mana? Kalau saudara menggunakan tubuh saudara dengan baik dan benar, itu artinya saudara sedang memuliakan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Amin. Tubuh ini tempatnya Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu istilah bait atau kuil begitu ya, istilah yang umum. Baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, Romawi, Yunani dan sebagainya, mereka itu punya konsep bahwa ilah itu, dewa itu tinggalnya di bait. Nah, orang Yahudi juga mempercayai bahwa Allah itu berdiam di dalam baitnya. Jadi bait Allah itu simbol kehadiran Allah. Allah menyatakan dirinya ada di tengah-tengah umatnya lewat apa? Bait Allah, gedung itu. Tapi sekarang di dalam anugerah Tuhan, di dalam Injil Tuhan, diubah. Yang menjadi tempat kediaman Tuhan sekarang adalah tubuh kita. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di mana Roh Kudus itu diam di dalam dirimu, tinggal, dia ada di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini saya mau mengajak untuk kita merenungkan. Ketika tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, maka
kepemilikan tubuh kita bukan lagi diri kita sendiri. Oke? Di ownership-nya itu bukan lagi diri kita, tapi Roh Kudus. Kita ini cuma pengelola tubuh. Kita nggak berhak atas tubuh kita. Jadi kalau ada orang bilang, ini kan tubuhku, ini kan hidupku, aku berhak untuk mengaturnya. Keliru besar. Kita tidak punya hak atas tubuh kita ini. Sebab apa? Bait Roh Kudus. Pemiliknya adalah Tuhan. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya, saya ambil contoh, ini handphone ini milik saya. Saya bebas dong menggunakan apapun untuk handphone ini. Betul nggak? Kenapa? Sebab ini wekku, punyaku, milikku. Kalau misalnya saudara punya sepeda motor, ya. Saudara punya sepeda motor lalu saya pinjem. Pak, pinjem sepeda motornya dong. Untuk apa Pak? Saya ada perlu, mau ke sana, gitu. Oke, dipinjemin. Pak, jangan lupa STNK-nya dong. Ntar kalau di razia polisi kan saya gak ditangkap. Oke, dipinjemin juga sama STNK. Tapi lama saya gak pulang-pulang dan saya tidak kembalikan motor itu. Lalu saya pergi ke Pegadaian. Saya gadein tuh motor. Terus saya pulang ketemu. Saya cuma ngomong gini, Pak, Ibu mohon maaf ya. Motornya tak gadein. Saudara sebagai pemilik motor bilang apa? Terima kasih motorku laku disekolahkan gitu. Saya yakin saudara marah. Pak, itu kan motorku. Bapak nggak punya hak. Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya hak untuk tubuh ini. Tuhan lain berhak. Ya, oke. Sebagai bait Roh Kudus, nah jelas sekali bait Roh Kudus. Bukan roh kuda. Kalau roh kuda nanti liar. Enggak, ini bait Roh Kudus. Jadi identik kekudusan itu ada pada diri kita. Karena apa? Allah itu kudus. Nah dia mau supaya baitnya juga hidup dalam kekudusan. Jadi Allah nggak mau kita menggunakan tubuh ini untuk hal-hal yang cemar. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai bait Roh Kudus maka tubuh ini sekali lagi bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dia mau kita menggunakan tubuh ini untuk hal-hal yang kudus. Konteks kondisi kota Korintus Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan agak beda-beda tipis lah dengan konteks kita pada hari ini. Bedanya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau di kota Korintus pada zaman dulu, itu memang perilaku cemar itu, yang bejat itu kelihatan terbuka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat waktu itu Bu Esther katakan bahwa pendeta-pendeta wanita, jadi dalam tanda petik ya, dari kuil Dewi Aprodit itu akan turun dan lalu terjadilah perilaku-perilaku cemar yang begitu saja gampang terjadi di kota itu. Itu terbuka. Itu terbuka. Hari ini memang tidak terbuka. Hari ini tersembunyi. Hari ini tersembunyi secara online. Tadi drama tadi Bapak Ibu Saudara mau mengajak kita bahwa media online, medsos itu ataupun juga define perangkat teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan dengan baik, kita gunakan dengan bijaksana. Cuma perlu device dan juga kuota internet. Sudah, kita bisa berbuat dosa seperti itu. Tersembunyi, tapi juga sangat marak. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya ingat tuh ada sebuah buku ya yang menceritakan tentang kehidupan yang tersembunyi. Dalam tanda petik ya, tersembunyi. Yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan satu sisi yang tidak kelihatan di luar, tapi itu ada. Bagaimana kehidupan yang tidak bermoral itu marak sekali terjadi.
Dan buku itu mengagetkan banyak orang. Tidak menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Tapi itulah realitanya. Itulah kenyataannya. Pergaulan anak-anak muda hari ini, teens, youth, wah, ini pun sangat menyedihkan. Saya pernah cerita mungkin kepada kita semua. Suatu ketika saya itu pelayanan di satu tempat. Dari ibu kota, provinsi itu masuk ke dalam itu sekitar 2 jam. Masuk sekitar 2 jam, kota kecilnya. Nah dari kota kecil itu masuk ke desa tempat saya tinggal itu sekitar 30 menit. Jadi ini desa, ini tempatnya desa banget memang. Nah pada waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan anak-anak pemuda. Saya nginap di salah satu orang anak pemuda di kampung itu, di desa itu. Kami cerita macam-macam lah, ngalor ngidul macam-macam. Terus sampailah kepada satu percakapan yang membuat saya itu kaget. Mas Gindo tahu nggak Mas? Jadi waktu itu saya masih dipanggil Mas. Saya nom. Mas tahu nggak Mas? Di desa kita ini yang perjaka itu cuma 1. Maksudmu? Iya, di desa ini cowok-cowoknya sudah nggak ada yang perjaka. Loh, yang 1 itu siapa? Sambil nunjuk saya, Mas Gindo. Loh, saya kan orang luar. Lah kamu? Enggak. Ini? Enggak. Itu? Enggak. Lah itu di desa loh. Ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Inilah kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang luar biasa. Saya mau mengajak untuk kita melihat lagi apa desain Tuhan untuk hidup kita. Kita bukan diciptakan untuk dosa, kita bukan diciptakan untuk kecemaran. Tapi kita diciptakan untuk Tuhan, kita diciptakan untuk kekudusan. Ingat, tubuh kita bait Roh Kudus. Dia mau kita melayani dia dengan tubuh kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kau boleh kembali mengingatkan kami ya Tuhan. Betapa istimewanya kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Supaya kami ya Tuhan bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, dengan mulut kami, dengan mata kami, dan seluruh keberadaan diri kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan yang tidak mudah. Di tengah-tengah godaan yang begitu menakutkan bagi kami. Kau Tuhan yang akan membantu kami, yang akan memampukan kami. Untuk kami mau hidup bagi Tuhan. Berikan kami hikmat, jagai hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.